Negara kita ini kaya banget sumber dayanya, ada emas, minyak, kayu, dan banyak lagi. Tapi, jutaan orang masih aja berjuang buat hidup sehari-hari. Kenapa ya, kemiskinan masih aja betah di negeri yang katanya subur makmur ini? Aneh banget kan, kalau dipikir-pikir. Katanya ekonomi kita tumbuh pesat, tapi di lapangan banyak keluarga pontang-panting cuma buat makan. Kekayaan yang sering kita dengar di berita itu rasanya jauh banget, kayak dongeng, buat kebanyakan dari kita. Apa kita beneran bisa dibilang sejahtera kalau kekayaan itu nggak nyampe ke tangan rakyat banyak? Yuk, kita bareng-bareng hadapi kenyataan pahit ini, dan cari solusi yang beneran buat bangsa kita. Angkanya sih emang bikin melongo, miliaran rupiah masuk dari sawit, batu bara, sama hasil tambang lainnya. Kita ini salah satu pengekspor terbesar di dunia, pemain penting di ekonomi global, dan tanah air kita ini ibarat peti harta karun. Tapi pertanyaannya, apa kekayaan sebanyak itu beneran bikin hidup rakyat kebanyakan jadi lebih enak? Nyatanya, masih banyak yang susah dapat air bersih, listrik sering bayar PET, dan sekolah berkualitas itu kayak barang langka. Jomplang banget antara kekayaan negara sama kesejahteraan warganya. Kemajuan sih ada, tapi buat banyak orang jalannya lambat banget, kayak keong. Kekayaan itu emang ada, tapi buat jutaan rakyat cuma bisa dilihat dari jauh, nggak bisa dipegang. Kalau negara kita sekaya ini, terus siapa dong yang nikmatin? Seringnya sih, cuma segelintir orang yang itu-itu aja. Korupsi sama pengawasan yang kendor bikin sumber daya alam kita gampang disedot, jauh dari rakyat. Kebijakan dan sistem yang ada seringnya lebih mihak orang-orang atas, ninggalin rakyat biasa gigit jari. Ini bukan cuma soal duit loh. Ini soal keadilan dan kesempatan buat semua. Kalau kekayaan negara nggak dipakai buat bangun sekolah atau rumah sakit yang bagus, ya semua kena imbasnya. Hasilnya, ya orang jadi kesel, potensi anak bangsa sia-sia, dan rasa nggak percaya ke pemerintah makin gede. Kemakmuran sejati itu artinya kemakmuran yang dirasain bareng-bareng. Kita harus mikir ulang, gimana caranya sumber daya kita ini dikelola buat kepentingan semua, bukan cuma segelintir. Di balik angka-angka statistik itu, ada orang-orang beneran, petani, buruh, sarjana baru, yang hidupnya susah padahal negaranya kaya raya. Petani punya tanah subur, tapi keluarganya tetap aja miskin. Anaknya harus jalan berkilo-kilometer ke sekolah yang fasilitasnya seadanya. Anak muda yang baru lulus kuliah, pas cari kerja, seringnya nemuin kenyataan kalau orang dalam lebih penting daripada skill. Pekerja di kota besar yang bikin roda ekonomi terus muter, malah hidupnya pas-pasan di tengah kemiskinan kota. Lingkaran setan kayak gini nih, yang bikin keluarga kejebak susah turun-temurun. Buat mutusin rantai ini, nggak cukup cuma dengan sumbangan atau bantuan sosial. Perlu ada perubahan sistem yang mendasar. Investasi di kesehatan, pendidikan, dan kesempatan buat rakyat itu hukumnya wajib. Kemajuan bangsa kita itu diukurnya dari gimana kita peduli sama mereka yang paling lemah. Korupsi itu kayak penyakit yang ngabisin uang rakyat. Bikin sekolah, rumah sakit, dan jalanan jadi ancur-ancuran. Kebijakan yang bagus di atas kertas seringnya gagal pas dilaksanain. Gara-gara tata kelola yang amburadul dan banyak kepentingan tersembunyi. Gara-gara nggak transparan soal pengelolaan sumber daya, jadi gampang banget ada salah alokasi dan pemborosan yang nggak ketahuan. Rakyat kebanyakan jarang tahu berapa sih duit yang masuk dari kekayaan alam kita, dan dipakainya buat apa aja. Sisa-sisa penjajahan dulu, dan aturan main perdagangan dunia, kadang masih bikin ekonomi kita nggak berdaya. Seringnya malah kita yang rugi. Kita harus berani nuntut transparansi, tanggung jawab, dan kebijakan yang lebih adil buat semua. Membangun lembaga-lembaga negara yang kuat dan bersih, itu kunci buat keluar dari masalah ini. Tugasnya emang berat banget, tapi ini penting kalau kita mau masyarakat yang adil dan sejahtera. Di tengah semua masalah ini, anak muda itu kayak secercah harapan. Mereka melek informasi, nyambung satu sama lain, berani nantang keadaan yang udah ada, dan nuntut perubahan. Dengan teknologi digital, mereka jadi punya kekuatan buat bikin gerakan menyuarakan pendapat dan bikin inovasi. Gerakan-gerakan yang dipimpin anak muda dan aktivisme kreatif mereka lagi ngebentuk ulang cara kita ngomongin masalah bangsa.
Semangat dan ide-ide segar mereka itu penting banget buat ngebangun masa depan yang lebih adil. Kita harus dengerin, dukung, dan libatin suara anak muda dalam setiap pengambilan keputusan penting. Memberdayakan anak muda itu artinya kita investasi buat pendidikan dan kemampuan memimpin mereka. Masa depan bangsa ini ada di pundak mereka, dan kelihatannya mereka udah siap. Pendidikan itu bensinnya perubahan kemampuan mikir kritis, kreativitas, dan mau belajar terus, itu penting banget. Setiap anak di negeri ini berhak dapat pendidikan yang bagus dan skill yang relevan sama zaman. Skill teknis, digital, sama kemampuan. Jadi pengusaha itu bekal buat anak muda hadapi tantangan masa depan. Teknologi bisa bikin kesempatan jadi lebih merata buat semua. Tapi kita juga harus beresin masalah kesenjangan digital. Kreativitas itu yang bikin kita maju. Ayo kita pupuk terus di semua bidang. Dukungan buat inovasi dan ide-ide keren dari anak muda itu krusial banget. Ilmu, skill, dan kreativitas itu dia senjatanya buat bikin perubahan. Investasi ke sumber daya manusia itu sama aja kayak investasi buat masa depan bangsa kita. Ngerti masalahnya itu baru langkah awal. Yang paling penting itu aksinya. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakuin terus-menerus di lingkungan sekitar kita. Jangan takut bertanya, tuntut transparansi, dan dukung gerakan-gerakan yang tujuannya baik. Pakai bakatmu, mau itu seni, nulis, bikin konten atau aktivisme buat kasih inspirasi dan ajak orang lain bergerak. Aktivisme yang kreatif itu bisa ngubah cara pikir orang dan nyalain api perubahan yang beneran. Jangan pernah remehin pengaruh sekecil apapun dari tindakanmu. Setiap aksi itu ada artinya. Yuk, saling terhubung sama yang lain. Biar suara dan usahamu makin kencang. Aksi bareng-bareng itu dia jalannya menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kita sekarang ada di persimpangan jalan. Paradoks tanah kaya, tapi rakyatnya susah. Itu kan takdir yang harus kita terima. Kita punya sumber daya alam. Kita punya anak-anak muda berbakat. Yang kita butuhin sekarang itu kemauan bersama buat berubah. Ayo kita bangun negara di mana kekayaan itu bisa dinikmatin semua orang. Bukan cuma segelintir elit aja. Keadilan dan rasa peduli itu harus jadi kenyataan yang kita rasain sehari-hari, bukan cuma slogan. Buat kalian anak muda, suara dan tindakan kalian itu yang bakal nentuin masa depan bangsa ini. Saling kerjasama, mimpin dengan hati, dan percaya deh sama kekuatan kalian buat bikin perubahan. Jangan sampai masalah-masalah ini diwarisin lagi ke generasi berikutnya. Jadilah generasi yang beresin semua ini. Setiap langkah kecil ke depan itu berarti. Waktunya buat bertindak itu sekarang, bukan nanti-nanti. Bangsa ini menunggu. Ayo kita bangun masa depan di mana semua orang bisa hidup sejahtera dan bahagia.